Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kaum muda kita sore hari ini. Mari bersama-sama kita minta pimpinan dan urapan Tuhan. Biar sore hari ini lawatannya, urapannya boleh bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada sore hari ini Tuhan. Biar urapan-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu akan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw me near closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari bersama-sama dari awal katakan dengan segenap hati. Kita undang Roh Kudus memenuhi setiap kita. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw me near closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw me near closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you, Jesus. Let's worship you. Hallelujah. Kami sembah
reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw me near closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Lift up your hands, reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you in spirit and in truth. We worship you. We worship you. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Mari lebih lagi kita tinggikan nama Tuhan. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart, all of my soul, and all of my soul, I love you, Jesus. I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. One more time. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Oh, I love you, Lord, and I love to worship you. Terimalah sembah kami Tuhan, Tuhan. Inilah sembah kami. Terimalah pujian dan hormat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk lebih lagi memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Yang siap untuk meninggikan nama Tuhan lebih lagi bersama-sama. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan.
Sebab kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama dengan segenap hati kita. Mari sorakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Hey. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? One more time. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami diberi kuasa. Mari kita lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari suruhkan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan iblis. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita yang mulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah gelap, kami tidak takut, sebab Engkau bersama dengan kami. Sebab itu kami akan tetap setia dan akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, melewati lembah air mata, ku kan tetap menyembah-Mu.
katakan dengan segenap hati kami. Di dalam segala perkara, Engkau Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Sebab itu ku pegang janji-Mu. Di dalam segala perkara, Kau Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Sebab itu ku pegang janji-Mu. Oh, sekalipun ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, melewati lembah air mata, ku kan tetap menyembah-Mu. Di dalam segala perkara, Engkau Tuhan yang turut bekerja, oh, mendatangkan kebaikan bagiku. Sebab itu ku pegang janji-Mu. Sekalipun ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, melewati lembah air mata, ku kan tetap menyembah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, sekalipun ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, melewati lembah air mata, ku kan tetap menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya mau bersyukur, saya mau bersyukur karena kebaikan, karena penyertaan. Haleluya. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur padamu, Yesus. Aku bersyukur, aku bersyukur, dan aku bersyukur, aku bersyukur padamu, Yesus. Mari kita lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan dengan segenap hatimu, katakan, sekalipun
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Kau sudah menerima segala puji dan sembah kami. Dan kami yakin Tuhan, persembahan pujian kami boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kamu yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Kiranya sukacita dan penyertaan Tuhan boleh berlimpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan saat ini bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kaum muda kami, we would like to say welcome to our church. Dan semoga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan bila saudara tidak terikat dengan gereja lain, kami rindu untuk mengajak saudara untuk bisa join dalam ibadah kaum muda kami setiap hari Sabtu jam 5 sore di link yang ada di bawah ini. Selain ibadah, kami juga rindu untuk mengajak saudara untuk bisa join dalam persekutuan sel online, di mana kita bisa saling bertumbuh dan menguatkan satu sama lain. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan bila saudara membutuhkan bantuan doa, saudara bisa mengisi form di bit.ly/bantudoa, dan kami akan senantiasa berdoa bagi saudara semuanya. Dan juga pada kesempatan ini kami mau mengingatkan bagi saudara-saudara yang sudah mendaftarkan diri dalam audition online praise and worship untuk segera bisa mengisi form dan mengembalikannya ke kontak person yang telah ditentukan. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara, and see you on the next audition. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi kerjaan Tuhan, saudara bisa scan barcode yang akan tayang di layar Anda. Mengingat pandemi COVID saat ini yang masih belum kondusif, pastikan saudara-saudara kita tetap tertib menjaga protokol kesehatan, yaitu 6M. Dan sedangkan untuk ibadah kaum muda kita masih tetap akan dijalankan secara online. Dan informasi selanjutnya akan diinformasikan melalui account Instagram kita, yaitu @youthgbz dan @kapgbz. Jadi pastikan jangan lupa follow ya, karena kita akan share banyak konten-konten dan challenges yang seru setiap minggunya. Dan mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu sampai hari ini Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa mungkin dari beberapa teman-teman kami, dari saudara-saudara kami, bahkan dari keluarga kami, atau bahkan beberapa kami sendiri Tuhan sedang terinfeksi COVID. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu ada bagi kami semua, dan penyembuhan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Dan kami yakin dengan iman kami pasti akan sembuh, karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah Tuhan yang sudah berusaha bersusah payah dalam menghadapi dan menanggulangi COVID ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat bagi para pemerintah Indonesia Tuhan, supaya boleh menghadapi dan membuat langkah-langkah selanjutnya Tuhan, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Dan juga Tuhan, kami tak lupa untuk meminta kepada Engkau Tuhan, berikanlah kami iman yang kuat Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang sukar ini. Sebab kami percaya Tuhan, hanya bersama Engkau kami kuat menghadapinya. Dan bersama Engkau kami bisa melihat harapan yang sepertinya tidak ada harapan Tuhan. Dan kami bisa merasakan sukacita yang sungguh luar biasa meluap-luap dari dalam diri kami. Bahkan boleh memberikan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu ini boleh menjadi berkat, bahkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan bekerjalah lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Sekian pengumuman dari kami. Selamat beribadah and God bless you. Shalom saudara-saudara, ada
ada kabar baik nih bagi saudara-saudara yang sedang duduk di kelas 10, 11, 12 dan lagi bingung. Enaknya setelah SMA aku ngapain ya? Nah, daripada bingung, yuk ikut webinar pemilihan jurusan kuliah Talent Investment pada tanggal 24 Agustus pukul 18.30. Webinar ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Ayat mas dari webinar kali ini diambil dari Matius 25 ayat 21. Nah, nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara kita sebagai orang beriman mengerjakan talenta yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Dan sedikit spoiler saudara-saudara, nanti akan ada sharing dari beberapa jemaat yang sudah berpengalaman di jurusan kuliah yang diminati. Webinar ini terbuka untuk orang tua dan kalian yang sedang duduk di bangku SMA. Saudara-saudara yang tertarik untuk ikut, silakan mengisi form di link bit.ly/wjkyouthgbz. Berikut tutorialnya. Setelah mengakses link, saudara bisa langsung mengisi nama, umur, line ID atau nomor WhatsApp, dan mencentang 1-3 jurusan yang diminati, lalu klik submit. Untuk link Zoom Meeting akan dibagikan di Instagram @youthgbz dan melalui personal chat WA atau Line yang sudah didaftarkan di form tersebut paling lambat H-1 webinar. So save the date and join us. See you and God bless you. Shalom, kaum muda dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam kebaktian kaum muda di hari Sabtu. Kita bersyukur saudaraku, kita masih dapat kesempatan untuk mengikuti kebaktian live streaming. Walaupun mungkin hanya menonton video, melihat video, tapi kita percaya saat kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita tetap berdoa biar pandemi COVID ini bisa segera berakhir dan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam kebaktian tetap muka, saudaraku ya. Nah, hari ini saudaraku kita akan belajar satu tema, yaitu tentang true independence atau bahasa Indonesianya kemerdekaan yang sejati. Kita mau lihat dulu ayatnya, ada 2 ayat penting di sini di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kedua, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini 2 ayat penting yang mendasari firman Tuhan hari ini, saudaraku, tentang kemerdekaan sejati. Apa sih kemerdekaan sejati itu? Kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan dari dosa dan benar-benar merdeka. Jadi konteksnya itu adalah tentang kehidupan yang diperbaharui di dalam Kristus. Dan merdeka ini bukan abal-abal atau palsu atau setengah merdeka, tidak. Sekali merdeka tetap merdeka dan selama-lamanya merdeka. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, perbedaannya apa yang dulu dengan yang sekarang? Kita yang dulu sebelum dimerdekakan dengan kita sekarang yang sudah dimerdekakan. Manusia lama, manusia yang belum dimerdekakan dari dosa, itulah manusia berdosa. Dan mereka, kita semua yang belum dimerdekakan ini, itu terikat, saudaraku, terpenjara, terikat oleh hukum dosa dan hukum maut. Itu di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Apa itu hukum dosa, hukum maut? Hukum dosa adalah hukum yang berhubungan dengan iblis dan dunia, saudaraku. Setiap kali manusia dicobai oleh iblis, oleh keduniawian, digoda oleh mereka, dan manusia itu pasti akan jatuh dalam dosa. Seperti apa? Seperti ilustrasinya hukum gaya gravitasi. Setiap benda yang dilempar ke atas selalu jatuh ke bawah. Setiap kali digoda pasti jatuh dalam dosa.
Itu hukum dosa. Manusia nggak mampu melepaskan diri dari hukum dosa. Juga hukum maut. Hukum maut ini disebut juga sebagai hukum kelemahan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-30. Apa hukum maut ini? Ini adalah hukum yang berhubungan dengan Allah. Manusia sama sekali lemah, tak berdaya dalam mentaati hukum-hukum Allah. Matius 26 ayat 41, Roma 8 ayat yang ketiga. Mereka tidak berdaya, disuruh hidup suci tidak mampu, hidup jujur tidak bisa, hidup dalam ketaatan tidak bisa, selalu berontak. Itu hukum maut, ditambah lagi terikat hukum dosa, digoda oleh iblis, oleh dunia, selalu jatuh dalam dosa. Jadi dua hukum ini yang menekan manusia berdosa ini. Dan tidak ada siapapun, satu tokoh dunia pun yang mampu melepaskan dari kedua hukum ini. Kecuali siapa saudaraku? Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Putra Allah itu menyatakan dirinya menebus dosa kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dimerdekakan dari hukum dosa, hukum maut. Itulah kemerdekaan yang sejati. Sehingga manusia baru, kita yang menjadi manusia baru saat ini kita terlepas dari hukum dosa, hukum maut. Artinya apa? Setiap kali iblis menggoda, dunia menggoda kita punya pilihan. Kita mau ikut mereka atau kita tetap ikut Allah. Ya. Nah, hukum maut, hukum kelemahan, kita enggak lagi lemah, saudaraku. Saat Tuhan berkata dalam firman Tuhan, jujur. Firman Tuhan berkata, hormati orang tua. Firman Tuhan berkata, hiduplah dalam kekudusan. Kita mampu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita mau, kita mendapat pilihan, kita bisa hidup suci, saudaraku. Oleh karena itu, jika saat ini saudara kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka jangan mau dibodoh-bodohin oleh iblis yang mengatakan nggak bisa berubah, tabiat itu nggak bisa berubah. Kalau tabiatmu sudah kasar, tabiatmu sudah maki-maki orang, itu sudah selamanya begitu. Mana ada singa itu tetap singa, walaupun macan ompong tetap macan. Oh tidak, di dalam Tuhan macan singa berubah jadi domba. Walaupun dosamu merah seperti kain kermisi, merah seperti kermisi, bisa diubahkan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, bisa menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Itu perubahan yang luar biasa. Metamorfosis itu dari ulat sampai jadi kupu-kupu. Ini perubahan yang luar biasa. Dari anak iblis menjadi anak Allah. Dari kerajaan gelap jadi kerajaan terang. Luar biasa. Benar-benar ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Manusia baru itu sudah punya benih ilahi di dalam dirinya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Kita menerima kodrat ilahi. Sehingga saat kita tumbuhkan benih ilahi ini, maka kita bisa menjadi seperti Kristus. Seperti anak ikan dilempar ke laut, ke sungai, pasti bisa berenang. Tidak mungkin anak ikan tidak bisa berenang, tidak mungkin. Tidak mungkin anak ikan mati tenggelam, tidak mungkin. Demikian juga kita anak Allah, kita bisa hidup suci, kita bisa pikul salib, kita bisa hormat pada orang tua, kita bisa hidup jujur. Itu yang ada dalam manusia baru, saudaraku. Dan inilah yang dinamakan kemerdekaan sejati. Saya bisa berubah dan saya mau berubah. Coba katakan dalam diri saudara sendiri, dalam hati saudara, ikrarkan janji ini. Saya mau berubah, saya bisa berubah. Ya, coba katakan itu, saudaraku. Dalam nama Yesus, saya bisa berubah, saya mau berubah. Tabiat tidak ada yang tidak bisa berubah. Coba periksa diri kita. Kalau kita mungkin ada tabiat-tabiat yang enggak baik, yang tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan berkata, ini tabiat saya, seperti inilah saya adanya. Tidak boleh. Katakan, saya mau berubah, saya bisa berubah. Dan ukurannya adalah seperti Kristus. Patokannya seperti Kristus. Nah, bagian yang kedua, saudaraku, merdeka dari dosa
menjadi hamba Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, di bagian akhir dikatakan tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 juga dikatakan layanilah seorang lain. Layani. Seperti siapa kalau melayani? Seperti hamba. Nah, jadi saat kita dimerdekakan dari dosa, hidup kita ini bukan bebas. I want to be free. Bukan seperti itu. Tapi menjadi hamba Allah. Jadi setelah dibebaskan dari dosa, wah ini hidup saya sudah bebas. Saya berhak untuk melakukan segala sesuatu yang saya mau. Bukan. Saat kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus, milik Allah. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Oleh karena itu permuliakan Allah di dalam terjemahan King James Indonesia, terjemahan bahasa Inggris, muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu. Ini saudaraku. Jadi bukan wah bebas, bukan, tapi jadi hamba Allah. 1 Petrus 1 18-19 kita dibeli dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang menjadi milik Allah, maka ayo kita mau mempermuliakan nama Tuhan melalui tubuh kita dan roh kita. Nah, inilah yang dinamakan menjadi hamba Allah dalam Galatia 5 ayat 13 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Nah, bedanya apa sih menjadi hamba iblis dengan menjadi hamba Allah? Kok sama saja, katanya saya dimerdekakan, tapi kok dikatakan menjadi hamba? Hamba kan bukan orang merdeka. Tidak, saudaraku, beda benar. Hamba iblis itu terikat oleh dosa. Mereka diikat oleh dosa. Tapi hamba Allah, mereka merdeka dari dosa. Nah, hamba iblis, mereka mau diduakan. Tidak apa-apa, kamu jadi Kristen, tidak apa-apa. Kamu ke gereja, silahkan. Kamu pelayanan, silahkan. Kamu mau mimpin doa, silahkan. Tapi pornografi tetap jalan dong. Tapi jangan lupa berontak sama orang tua tetap jalan. Tapi jangan lupa tipu-tipu sana tipu sini tetap jalan. Tidak apa-apa, kamu jadi pemimpin kaum muda, jadi pemimpin sel, tidak apa-apa. Tapi ya itu iblis. Kalau Allah tidak mau menjadi hamba Allah, Allah tidak mau diduakan. Matius 6 ayat yang ke-24. Jika menjadi hamba Allah, maka harus terbebas dari keduniawian, harus terbebas dari segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini hamba Allah dan hamba iblis. Dan ujungnya hamba iblis itu ujungnya adalah neraka. Hamba Allah ujungnya adalah sorga. Itu bedanya antara hamba iblis dan menjadi hamba Allah. Apa sih singkatan hamba? Hamba itu singkatan dari hanya melayani Bapa. Kalau kita jadi hamba Allah, hanya melayani Bapa sorga. Hidup kita pertaruhkan dalam tangan Allah. Dan itu tidak sia-sia. Kalau orang, saya pertaruhkan hidup saya ini, saya mau kerja ikut kamu 50 tahun, saya pertaruhkan. Loh, ada orang-orang yang percaya seperti itu. Dia mempertaruhkan hidupnya. Tapi apakah itu menjamin? Ya, kita nggak tahu. Sebagian memang terbukti kerja 30 tahun, oh akhirnya bisa beli rumah, bisa dapat fasilitas mobil, bisa punya dana pensiun, anaknya mungkin disekolahkan di luar, atau dapat jaminan pendidikan dari kantor, mungkin juga dapat macam-macam hal. Wah, jadi pertaruhan saya setelah lulus sekolah, kerja dari awal sampai sekarang ini tidak sia-sia. Nah, gitu ya, itu mereka. Tapi ada lagi yang sebagian, saya kerja 20 tahun katanya dijanjikan ini itu. Sudah kerja puluhan tahun. Apa janjinya? Tidak ada.
Mobil aja nggak diberikan, sepeda motor aja nggak dicicilkan, gaji tidak naik-naik, naiknya sedikit sekali. Saya sudah kerja puluhan tahun loh. Ya orang-orang baru yang baru masuk, tiba-tiba gajinya sudah tinggi-tinggi, melebihi saya. Waduh, saya menyesal. Saya kok pertaruhan saya kepada bos ini sia-sia. Saya sudah pertaruhkan semua loh, masa depan saya sia-sia lah. Sekarang saya keluar dari pekerjaan, saya melamar kerja baru lagi, kembali dari nol lagi. Waduh, sia-sia sudah. Ya sudahlah, saya terima apa aja. Saya terima apa adanya sudah. Mereka kecewa. Tapi ada satu pribadi yang saudara dan saya pertaruhkan hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Itulah Yesus Kristus, satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup murnikan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Pertaruhkan hidup saudara. Saya dari bayi keluar, itu sudah jadi Kristen. Sampai sekarang umur mungkin 30 tahun, mungkin umur 40 tahun. Halo, apakah saudara menyesal ikut Tuhan? Oh, tentu saja tidak. Coba saudara flashback ke belakang. Apa yang saudara pertaruhkan itu? Nggak akan sia-sia. Saya pertaruhkan, saya keluar dari mengajar murid les, saya pertaruhkan hidup saya ikut sekolah Alkitab di gereja, saudaraku. Apakah itu sia-sia lu? Saya harusnya dapat gaji sekian juta, tapi saya pertaruhkan. Ternyata nggak sia-sia. Saya pertaruhkan, saya harusnya bisa bekerja, ikut suatu perusahaan yang besar, saudaraku. Waktu lulus kuliah, saya dapat kesempatan. Tapi satu kata dari orang tua saya, bagaimana pelayananmu nantinya kalau kamu pergi keluar kota? Ya memang ada orang yang pergi keluar kota, saya tidak melarang, tapi ini hidup saya, ya kesaksian saya. Saya dapat kata-kata itu dan saya hentikan interviewnya. Saya ikut orang di Surabaya. Ditambah lagi saya harus sekolah Alkitab. Gaji saya waktu pertama dengan gaji saya di perusahaan itu sangat jauh berbeda. Tapi apakah pertaruhan hidup saya untuk melayani Tuhan, sekolah minggu waktu itu, dan kaum muda, apakah itu sia-sia dengan saya memilih bekerja di Surabaya? Ternyata tidak sia-sia. Sampai detik ini saya ada di sini itu oleh anugerah Tuhan dan saya dipelihara Tuhan. Saya dan istri dan keluarga saya dipelihara Tuhan. Oleh karena itu pertaruhan kita kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara bisa baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Apa yang saya pertaruhkan sampai hari itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Kok tidak pernah sia-sia? Kok ada jaminan seperti itu? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin. Saudara pertaruhkan hidup saudara kepada saya jamin tidak akan menyesal. Tidak ada satu tokoh pun yang bisa menjamin. Kecuali Yesus. Dialah Allah yang esa. Itu yang menjamin kita. Kenapa saudaraku? Karena Allah kita tidak pernah berubah. Yakobus 1 ayat 17. Ibrani 13 ayat 8 saudaraku ya. Itu dikatakan Tuhan Yesus tetap sama baik dahulu kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Allah tak pernah berubah. Kalau dulu Allah tolong, sekarang pun Allah tolong dan sampai selama-lamanya Allah juga tolong. Allah adalah kasih. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menjaga kita, memelihara kita. Allah tak pernah berubah dalam mengasihi kita. Jikalau dia mengaruniakan putra tunggalnya,
Apalagi untuk perkara-perkara sehari-hari, Tuhan pasti akan memberikannya dalam hidup kita. Ya. Kedua, saudaraku, Allah kita sang pembuat masa depan. Amsal 24 ayat yang ke-14. Allah kita pembuat masa depan. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita pertaruhkan hidup kita kepada suatu pribadi manusia, dia gak bisa buat masa depan. Nanti ya kamu ikut saya, kita kerja ini kalau berhasil itu menghasilkan ratusan miliar loh. Bagus ini, prospeknya bagus. Oke, saya keluar dari kerja, saya ikut kamu. Ternyata 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Loh mana hasilnya? Iya, gagal total. Terus kamu cari kerja lain lagi. Saya 5 tahun, saya keluar kerja. Dalam bahasa Jawanya, belah nih ikut kamu, sia-sia. Loh, masa saya Tuhan, saya kan gak bisa tahu masa depan. Nah itu manusia. Tapi Allah kita, dia sang pembuat masa depan. Walaupun tampaknya direka-reka suatu hal yang buruk, pandemi COVID gimana? Ternyata Tuhan bisa membuat masa depan loh. Masa depan kita dijamin di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dipelihara Tuhan. Masa depan kita indah di dalam nama Tuhan. Selalu ada harapan bagi orang percaya. Selalu ada harapan. Bukan kadang-kadang atau sering, bukan. Selalu ada harapan. Harapan kita tak pernah padam. Harapan kita tak pernah hilang. Itu saudaraku ya. Nah, Allah kita ini lebih dari dokter bedah manapun. Kalau dokter bedah itu membedah pasien dengan toleransi pembedahan keberhasilan 98%, kita pasti tidak mau. Waduh 2% kalau gagal gimana gitu ya. Dokter bedah kalau sayat harus tepat. Bukan setelah dioperasi tutup lu guntingnya ketinggalan, buka lagi di perutnya. Waduh itu malpraktek saudaraku. Dokter bedah saja bisa begitu teliti, apalagi Allah kita. Dia teliti dalam mengkontrol hidup kita, memelihara kita. Anak-anaknya tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Anak-anak akan dijadikan berkat. Nah ini saudaraku. Allah kita juga pembenar masa lalu. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apapun masa lalu kita, mungkin masa lalu kita begitu kelam, penuh dengan dosa. Kalau manusia melihat catatan kurikulum vitae, surat lamaran, masa lalunya apa? Lu bekas narkoba, lu bekas keluar penjara. Ya susah. Waduh jangan wis, nanti kalau ada apa-apa di kerjaan saya enggak sudah. Itu manusia. Tapi Allah kita dia pembenar masa lalu. Apapun masa lalu kita, sekelam apapun, saat kita sudah bertobat di dalam nama Tuhan Yesus dan tidak mengulanginya lagi, maka Allah kita menghapus dan dilupakan. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Nah ini yang membuat kita yakin bahwa di dalam Yesus itu kita cakap menanggung segala perkara. Kita akan dimerdekakan dan segala hal saudaraku ya. Di dalam Tuhan itu ada sumber daya sorga itu memampukan kita melangkah maju. Nah terakhir, Allah adalah penjaga langkah saat ini. Saat ini kita gak tahu. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Penjaga langkah saat ini, langkahku tetap dijaga agar kita mencapai masa depan yang penuh harapan. Ayo nak, jangan miring-miring, nanti jatuh, nanti keluar jalur, nanti masa depanmu berantakan. Ayo lurus. Ya ikuti firman Tuhan. Ya, nah itu Allah kita. Jadi tidak heran kalau anak-anaknya kalau ada salah, ada dosa, sedikit salah saja sudah dihajar, sudah dipukul, ditegur. Kenapa?
Karena Allah kita sayang, supaya kita dijagain, supaya enggak sampai keluar jalur. Dan masa depan kita dijaga sama Allah, penuh harapan. Nah ini saudaraku, jadi enggak perlu kita takut akan pertaruhan hidup kita di dalam nama Tuhan. Nah jika kita sudah dimerdekakan dari dosa, sekaligus menjadi hamba Allah, jadi merdeka dari dosa, keluar dari hamba iblis, menjadi hamba Allah, maka dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dan Galatia 5 ayat 13, jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Ada dua tindakan yang menyalahgunakan kemerdekaan, saudaraku. Yang pertama, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Ya, jadi kita masih di dalam dua ayat ini yang menjadi dasar perenungan kita, saudaraku. Yang pertama, menuruti hawa nafsu. Dikatakan di sini kan, jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Jangan kita sudah dimerdekakan, malah kita memakai kemerdekaan ini untuk menuruti hawa nafsu. Apa artinya ini, saudaraku? Inilah yang dinamakan sebagai orang-orang fasik. Orang fasik itu apa sih? Orang fasik adalah orang-orang yang mengubah, menyalahgunakan anugerah Allah kepada nafsu yang tidak terkendalikan. Itu di dalam Yudas 1 ayat yang keempat. Apa ini? Kok menyalahgunakan anugerah Allah kepada nafsu yang tidak terkendalikan? Walaupun orang Kristen tetap dikatakan orang fasik kalau dia berlaku fasik. Apa artinya ini? Mereka merasa anugerah Allah, kemerdekaan oleh anugerah Allah ini dipakai untuk melakukan kejahatan, untuk menuruti hawa nafsu. Karena kita, ini loh orang Kristen ini ya, kalau berdosa minta ampun dalam nama Yesus, ampuni Tuhan. Amin. Darah Yesus menebus, ditebus dari dosa, hapus lagi, terus berbuat dosa lagi, terus minta ampun lagi, dihapus lagi, berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Gampang minta ampun. Jadi enak, ayo lasatkan nafsu-nafsu berdosa. Semakin kuat dalam Roma 13 ayat yang ke-14. Menguatkan nafsunya. Ayo. Mazmur 73 11 sampai 18. Mazmur 73 11 sampai 12. Hukuman Allah lo enggak kunjung datang. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11. Enggak kunjung datang. Enggak apa-apa, merdeka kita. Darah Yesus menghapus, anugerah Allah menghapus dosa kita. Ini orang-orang yang menyalahgunakan anugerah Allah, orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan. Dengan cara apa? Kesempatan berbuat dosa. Enak, berbuat dosa minta ampun, berbuat dosa minta ampun. Hati-hati. Hati-hati. Setiap dosa ada akibatnya. Ya kalau bisa minta ampun. Kalau kita berbuat dosa langsung meninggal. Gak sempat minta ampun, masuk neraka. Ya kalau berbuat dosa gak ada akibatnya. Kalau ada akibatnya dan akibatnya fatal. Contohnya orang ini balapan motor liar, tiba-tiba kecelakaan dan harus patah kedua kakinya diamputasi, sudah. Kalau tangannya patah diamputasi 2 tangan, sudah. Mau kerja apa? Yang ada hanya penyesalan demi penyesalan. Demikian juga kita. Saat kita ampun berdosa, ampun berdosa, ampun berdosa. Kalau ada akibatnya dan itu merusakkan masa depan kita. Yang ada hanya penyesalan. Kenapa kok saya enggak dengarkan guru-guru saya? Kenapa kok saya enggak dengarkan penasihat-penasihat saya? Kenapa kok saya enggak dengarkan firman Tuhan? Amsal pasal 5 ayat sekian itu. Itu saudaraku. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menuruti hawa nafsu karena gampang berbuat dosa, gampang minta ampun. Hei, kasihilah Tuhan. Dia sudah berkorban banyak, jangan dibuat main-main.
Kemurahan Allah jangan dibuat main-main. Darah Yesus itu darah yang mahal, saudaraku. Belajar, jangan jatuh bangun dalam dosa, tapi terus bertumbuh dalam kesucian Tuhan. Yang kedua, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Menyalahgunakan kemerdekaan untuk apa di sini? Untuk menutupi kejahatan, menyelubungi kejahatan. Wah, ini enggak kalah hebat dalam penyalahgunaannya. Kalau yang pertama tadi penyalahgunaannya adalah gampang minta ampun, jadi berbuat dosa terus. Yang kedua apa? Menutupi perbuatan jahat. Tampak baik tapi jahat. Nah, ini orang-orang yang mau dipakai oleh iblis menjadi alat kejahatan yang mengatasnamakan orang Kristen. Oleh karena itu, jangan pernah kita mau dipakai iblis sebagai alat kejahatan. Roma 6 ayat yang ke-13. Orang ini juga yang dikatakan dalam Yudas 1 ayat yang ke-4 sebagai orang yang merangkak masuk dengan sembunyi-sembunyi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan unaware, yang tanpa disadari masuk dalam berbagai-bagai elemen persekutuan. Masuk gak disadari. Tapi mereka ini dipakai iblis. Mereka menutupi kejahatannya. Sampai dikatakan rela merangkak masuk. Merangkak itu kan gak enak ya rasanya. Harus tersiksa ya merangkak itu. Tapi dalam bahasa Jawa itu membela nih merangkak. Kenapa kok sampai membela nih merangkak, saudaraku? Karena mereka benar-benar dipakai iblis. Mereka benar-benar mau melayani iblis. Jadi hamba iblis lagi. Tapi mereka berkedok sebagai orang Kristen. Sampai rela merangkak masuk. Artinya pelan-pelan tapi merusak. Dengan cara apa? Mengajar, memberi ide, memberi contoh teladan perbuatan yang salah. Konteks 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 kalau sudah baca di atas-atasnya, itu konteksnya adalah tentang kehidupan bernegara, bermasyarakat. Nah, ini masuk dalam berbagai elemen persekutuan dan menyesatkan. Mereka menyebut dirinya, saya saudara, saya orang Kristen. Tidak apa-apa kalau kawin cerai, tidak apa-apa. Ada ayat-ayatnya. Kecuali karena zina, tidak apa-apa. Loh, padahal salah tafsir, sesat. Kalau kamu nggak disetujui orang tuamu, nikah saja, tidak apa-apa. Kamu sudah besar. Orang sudah besar itu meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya jadi satu daging. Loh, berarti kan tidak apa-apa, tidak perlu persetujuan orang tua. Dia lupa dalam keluaran harus ada hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini loh temanku ini Kristen loh, nggak apa-apa kok bilangnya. Nah, itu orang dipakai iblis. Merangkak masuk, gak disadari sebagai orang Kristen tapi menutupi kejahatan. Oh, nggak apa-apa, saya jujur kok Kristen, pelayanan, WL, worship leader, pemain musik. Yes, diterima dalam kerja. Curi duit ratusan juta. Tuh, ini Kristen loh. Pemain musik loh. Pengkhotbah loh. Tapi curi duit. Tapi korupsi. Loh, ini yang dikatakan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menutupi kejahatan, saudaraku. Hati-hati. Tidak semua orang beriman punya iman, saudaraku. Oleh karena itu kita perlu waspada. Jangan asal, orang Kristen, tidak apa-apa. Segala nasihatnya diterima mentah-mentah, jangan. Hati-hati kalau itu orang-orang yang merangkak masuk sembunyi-sembunyi. Merangkak masuk tanpa disadari. Mereka dipakai iblis secara tidak sadar maupun secara sadar. Yang tidak sadar apa? Ya karena dia nggak sadar, dia lengah, mulutnya dipakai sesuai dengan perasaan hatinya yang mungkin mangkel, emosi, marah, keluarkan kata-kata yang salah. Nah itu secara nggak sadar, tapi secara sadar benar-benar mereka tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Tapi berkedok Kristen. Berkedok orang merdeka, padahal hamba iblis. Jangan sampai kita jadi seperti ini, saudaraku. Saat kita jadi orang merdeka, benar-benar merdeka dari dosa dan jadi hamba Allah. Jangan dari bajunya hamba Allah, tapi hatinya hamba iblis. Terus menutupi kejahatan.
Tak apa-apa, orang Kristen loh saya ini. Kristen apa? Itu bukan Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Dia bukan pengikut Kristus. Bukan pengikut Tuhan. Dia pengikut hantu yang menutupi kejahatannya. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang menghujat nama Tuhan gara-gara ini. Loh, katanya Kristen. Tapi kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Loh iya. Karena dia Kristen-Kristenan. Dia menutupi, menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menutupi kejahatan. Paham saudaraku ya? Dua ini. Sebagai hamba Allah, jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk apa yang pertama? Menuruti hawa nafsu. Yang kedua, jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menutupi kejahatan. Harus tulus. Ini saya, Kristen sejati. Kemerdekaan kita sejati. Sekali merdeka kita merdeka. Gak ada simpen dosa. Jadi kalau dipercaya uang berapapun tetap jujur. Itu Kristen sejati. Tidak, saya percayakan uang saya sama dia. Dia ini pemimpin di gereja. Masa dia curi? Kan tidak mungkin. Gitu kan. Padahal dia dipakai iblis. Curi, nutupi kejahatan, berkedok Kristen. Hati-hati ya. Bagian terakhir saudaraku ya. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, maka jangan mau balik lagi, kecemplung lagi ke dalam kubangan dosa. Saya berikan poin terakhir ini adalah irreversible generation. Generasi yang tidak bisa balik. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-1. Kita baca Galatia 5 ayat yang ke-1. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jika sudah dimerdekakan, jangan mau kembali lagi menjadi hamba iblis. Sayang saudaraku, enak-enak jadi hamba Tuhan, pertaruhkan hidup kita yang gak akan pernah sia-sia, malah jadi hamba iblis. Kembali lagi Galatia 3:3, itu hal yang sangat bodoh. Berawal dalam roh, berakhir dalam daging. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22, ini adalah contoh orang-orang yang kembali lagi menjadi hamba iblis. Mereka adalah Kristen babi, Kristen anjing. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Apa Kristen babi, Kristen anjing ini? Anjing adalah binatang yang suka menjilat muntahnya sendiri. Ada muntah dijilat, muntah dijilat, sudah dimuntahkan dijilat lagi. Nah, ini lambang orang yang sudah memuntahkan semua yang salah. Ya aku bertobat ini itu. Tapi karena masih sayang, masih ada ikatan kecil-kecil dalam hati yang gak mau dibuang, maka dia jilat lagi. Saya coba sih jilat lagi dikit kok. Kok enak. Jilat lagi. Jadi incip-incip lagi. Ini Kristen anjing, saudaraku. Sudah dimerdekakan, tapi masih mau incip-incip lagi ke dalam keduniawian sama ikatan-ikatan dosa yang lama itu. Nah, Kristen babi. Babi itu katanya dikatakan kembali ke kubangannya. Ini lambang orang yang sudah disucikan, sudah keluar bersih, tapi dia ingin kembali dalam dosa yang semula. Loh, tampaknya Kristen babi, Kristen anjing ini sama. Tapi ini saling melengkapi, ini berbeda. Tapi saling melengkapi dan bisa jadi dalam satu pribadi. Hati-hati. Jangan kita ada kedapatan sifat anjing, sifat babi dalam hidup kita. Kristen anjing, Kristen babi. Apa itu? 2 hal. Kristen anjing menjilati muntahan. Sudah dibebaskan dari dosa, tapi dijilat-jilat lagi, incip-incip lagi. Iblis pinter, iblis tak pakai jarum suntik yang tebal-tebal ya, kelihatan, ya sakit tak mau. Dikasih jarum suntik yang sangat tipis. Masuk gak kerasa, disuntikkan keinginan-keinginan berdosa lagi. Sehingga gak apa-apa incip-incip, gak apa-apa. Lihat-lihat yang setengah telanjang, lihat-lihat yang seperapat, gak apa-apa. Akhirnya masuk dalam incip-incip itu, akhirnya kembali terikat, akhirnya jadi Kristen babi. Nyemplung semua, belum ke kubangan.
Awalnya cuma incip-incip, pinter. Jadi Kristen anjing aja, incip-incip, gak apa-apa. Kristen anjing loh, kamu masih berdoa loh. Kamu masih baca Alkitab. Kamu masih pelayanan. Kamu masih ngajar. Tapi incip-incip dalam dosa, gak apa-apa. Itu Kristen anjing. Tapi kalau Kristen anjing ini dibiarkan terus, jadi Kristen babi. Nyemplung lagi, beleng, kotor lagi. Dan saya tidak mau gereja-gerejaan lagi. Mundur dari Tuhan. Murtad. Kembali dalam daging. Sayang, sudah dimerdekakan dari dosa dengan darah yang mahal, tapi karena kita incip-incip lagi jadi Kristen anjing, akhirnya jadi Kristen babi, nyemplung, berendam lagi dalam kubangan. Satu hal ciri kunci sukses di dalam kemenangan atas dosa di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Ini Petrus memberikan satu kunci sukses. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan jiwa. Berjuang melawan jiwa. Waktu saya pelajari The Secret of 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Ini kata menjauhkan diri. Bahasa Inggris menggunakan kata abstain. Abstain. Abstain itu artinya tidak ikut-ikut. Ini yang benar. Kuncinya itu jangan ikut-ikut, jangan incip-incip. Tidak ikut-ikut. Enggak usah. Enggak. Lihatan dikit aja. Enggak apa-apa. Nah, itu yang dinamakan tidak ikut-ikut. Amsal 22:3. Barang siapa dilihat yang jahat, menyembunyikan diri. Tidak, apa sih yang jahat itu apa sih? Oh gini toh jahat itu. Oh alah, iya. Nah ya ini pikir. Seret, enak ya, hati terseneng. Masuk, itu yang dinamakan Kristen anjing, incip-incip lagi. Seret incip-incip, masuk dalam kubangan Kristen babi. Nah itu saudaraku ya. Jangan mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Memang ada banyak murtad saudaraku di akhir zaman. Tapi kita harus pastikan kita gak ikut-ikutan. Di dunia ini memang masih bisa murtad. Selama hidup dalam dunia masih bisa balik menjadi hamba dosa. Tapi kita mau menjadi generasi yang tidak mau balik. Generasi yang tidak bisa balik. Walaupun bisa balik, tapi kita gak mau balik. Sampai itu komitmen. Apa sih irreversible generation? Itu adalah komitmen dalam setiap pribadi ini. Generasi ini adalah suatu pribadi yang kokoh tangguh yang mengatakan dirinya bahwa dia tidak akan mau balik terhadap dosa lagi. Ini yang dinamakan irreversible. Sampai dikatakan irreversible. Sudah tidak bisa balik, walaupun bisa balik. Saya tidak membuat pengertian yang lain, tapi di dalam dunia memang bisa balik. Tapi kita tidak mau balik, sampai dikatakan irreversible. Dunia itu, saya ini ya, mau goda kamu, goda apa? Saya nggak bisa dapatkan apa-apa dalam hidupmu. Kenapa kau tidak dapatkan apa-apa? Lebih bingung, digoda gini nggak mau, digoda gitu nggak mau. Galatian 6 ayat sekian itu dikatakan, saya sudah tersalib bagi Kristus. Saya sudah tersalib bagi dunia, dan dunia pun tersalib bagi saya. Sama-sama mati, sama-sama sudah nggak mau ikut campur. Saya mati ya, sama mati sudah, nggak putus hubungan, benar-benar putus hubungan. Itulah irreversible generation. Generasi ini tidak bisa balik. Suatu komitmen, tidak mau balik lagi dalam dosa. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, terus bertumbuh dalam pelayanan, terus bertumbuh dalam kesucian. Nah, ini apakah irreversible generation ini dengan kekuatan sendiri? Tidak. Harus dengan kekuatan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri, enggak kuat. Saudara, saya enggak mau kembali dalam dosa. Tapi dengan kekuatan sendiri, kalah sama iblis.
Tapi kita dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kita bisa menang. Kita bisa menang, saudaraku. Ya, ada satu ayat yang menarik, saudaraku. Ada satu ayat menarik yang saya mau bagi di sini, saudaraku. Saya keingat satu hal ini dalam Yohanes dalam Yohanes 14 ayat yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for the prince of this world come, karena penguasa dunia ini datang and had nothing in me, dan tidak mendapat apa-apa dalamku. Ini komitmen kita. Saat dunia itu datang menggoda kita, pastikan dunia tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup kita. Dunia ingin mencari pemberontakan dengan dikasih masalah. Nggak bisa. Anak Tuhan nggak berontak. Dikasih, dunia ingin mendapatkan suatu ketidakjujuran, korupsi, dengan cara diberikan kesempatan untuk korupsi. Gak bisa, anak Tuhan gak bisa. He had nothing in me. Diberi ini, mau mencari berontak, mau mencari apalagi ketidaksetiaan. Dicari dengan cara apa nih? Suami pergi keluar pulau terus untuk kerja. Karena memang tugas kantor, mungkin sebulan sekali harus keluar selama seminggu untuk bekerja, untuk keliling, cari omset misalnya. Wah, ini kesempatan. Teman-temannya ditawarin, ayo pijet ini, ayo ini. He had nothing in me. Gak dapat apa-apa. Loh, digoda apa? Digoda ini, digoda itu. Kok gak bisa ya? Iya, karena saya sudah tersalib bagi dunia dan dunia pun tersalib bagi saya. Ini ya generasi yang tidak mau balik. Tidak mau balik. Amin, saudaraku. Rasanya enggak enak ya. Kok jadi hamba Tuhan kok enggak enak ya? Gak enaknya gimana? Perang terus. Kalau hamba iblis pasti jarang perang. Gak tahu perang rasanya kalau jadi hamba iblis. Ya iya. Dunia mengasihi kita karena kita menjadi bagian dari dunia. Tapi kalau kita di pihaknya Allah, jadi hamba Allah, dunia benci kita. Itu dikatakan dalam Yohanes 17, Yohanes 16 itu dikatakan dunia membenci kamu. Loh, kenapa kok dibenci? Ya karena kita kan keluar dari dunia, berada di pihaknya Allah. Nah, kalau dunia benci berarti ada peperangan. Perang terus. Apakah kita rela perang tiap hari jadi orang Kristen? Rela. Kenapa rela? Saya pertaruhkan hidup saya dalam Tuhan tidak sia-sia. Walaupun saya harus perang tiap hari melawan dosa dan keduniawian, lawan iblis, saya tidak masalah. Karena ada Yesus beserta saya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup murnikan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Ini indah lagu ini, saudaraku. Dia lebih tahu yang terbaik dalam hidup saya kok. Gak apa-apa perang tiap hari, wong ada Tuhan Yesus. Perang lawan iblis ya kecil. Perang terus. Dikatakan dalam Roma, kita dalam bahaya maut setiap hari. In jeopardy dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahaya maut. Gak apa-apa. Karena saya pengen ketemu kekasih hati saya, yaitu Tuhan Yesus di sorga. Selama dalam dunia ini perang terus gak apa-apa. Karena perang ini meningkatkan rohani saya, menumbuhkan rohani saya menjadi seperti Kristus. Every hour in jeopardy dalam Roma itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 30, 31 juga. Die daily. Mati tiap hari, mematikan daging tiap hari.
perang terus rasanya. Tapi kalau sudah kebiasaan perang, itu akan lebih mudah. Orang udah kebiasaan jujur, nggak bohong lagi. Apa ya sudah ngomong aja apa adanya. Tes. Kenapa? Karena sudah terbiasa jujur, terbiasa hormat sama orang tua. Bingung mau berontak gimana? Karena kebiasaan hormat. Jadi dilatih tangan kaki kita, dilatih bertempur, memerangi kedagingan, keduniawian. Sehingga kita benar-benar merdeka sejati dan tidak mau kembali. Kita menjadi irreversible generation, generasi yang tidak mau balik sampai benar-benar memang jadi generasi yang tidak bisa balik. Kapan terbentuk generasi yang tidak bisa balik? Selama-lamanya di sorga. Saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita diangkat Tuhan di sorga. Kita sudah tidak bisa berdosa lagi. Selama-lamanya tidak pernah bisa berbuat dosa lagi. Nantikan, rindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Ya, tetaplah pegang firman Tuhan. Jangan mau lepaskan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Walaupun kita bisa melepaskan, tapi kita tidak mau melepaskan. Walaupun kita digoda gimana pun tetap pegang pedang firman Tuhan. Seperti Eleazar bin Dodo dalam 2 Samuel, pahlawan Daud itu. Walaupun yang lain pergi, walau kiri kananku berjatuhan, tapi kita tetap pegang teguh pedang firman Tuhan. Orang-orang yang tetap melakukan taat firman Tuhan. Terus walaupun kiri kanan jatuh, tidak peduli. Ya kita tetap mendoakan, maksudnya tetap mendoakan mereka, kasihani mereka yang jatuh. Tapi walaupun mereka jatuh, kita tidak mau ikut-ikutan jatuh. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa, kita tidak mau ikut-ikutan berbuat dosa. Ini generasi yang tidak mau balik lagi dalam kuk perhambaan dosa. Generasi yang benar-benar merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Sampai ketemu sang tujuan pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Ya, kesimpulannya apa, saudaraku? Hari ini kita sudah belajar. Manusia berdosa itu terikat hukum dosa, hukum maut. Sehingga tidak mampu memerdekakan diri dari dosa. Hanya Tuhan Yesuslah sang pelepas dosa. Namakan dia Yesus, sang pelepas dosa. Nah, merdeka dari dosa itu juga merdeka dari tabiat dosa. Jadi jangan bilang saya tidak bisa berubah. Jangan pernah bilang begitu. Katakan saya mau berubah. Saya bisa berubah. Di dalam Yesus ada perubahan seperti Kristus. Setelah dimerdekakan dari dosa, kita mau menyerahkan diri kita menjadi hamba Allah yang kasih dan maha baik. Kita serahkan, kita pertaruhkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan itu tidak pernah sia-sia. Dan jika kita dimerdekakan dari dosa, jangan menyalahgunakan kemerdekaan ini untuk apa? 2 hal tadi, untuk menuruti hawa nafsu. Berdosa minta ampun, berdosa minta ampun. Oh, enak betul mempermainkan darah Yesus, saudaraku. Kedua, menutupi kejahatan. Oh, orang Kristen tapi korupsi. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Dan mari saya mau ajak kita semua tergabung dalam irreversible generation. Generasi yang tidak mau balik. Walaupun bisa balik. Selama di dunia masih bisa balik dalam kuk perhambaan. Tapi kita tidak mau balik. Galatia 5 ayat 1. Sekali merdeka tetap merdeka. Tidak mau balik. Ini irreversible generation. Orang-orang yang pantang mundur dalam melakukan firman Tuhan. Pantang mundur. Di tengah-tengah kondisi yang gak enak. Kejujuran ini sangat mahal. Tapi orang-orang yang generasi yang tidak mau balik ini. Generasi yang tidak bisa balik komitmen ini. Itu adalah orang-orang yang pantang mundur dalam hidup jujur. Terus hidup jujur. Dan Tuhan akan buktikan bahwa kejujuran itu mendatangkan berkat Tuhan. Jangan jadi Kristen anjing dan Kristen babi. Jadilah Kristen yang sejati. Yang tidak mau lagi balik terhadap dosa. Amin, saudaraku. Ya, ini sedikit kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau merenungkan hal ini sebagai suatu pelajaran yang
harus ada dalam hidup kita dan kita mau melakukannya. Kalau pelajaran-pelajaran dunia, kita bolehlah mencari tahu kebenarannya. Mungkin kita tanya, lu bener ta vitamin D ini yang dosis tinggi bisa menyembuhkan COVID atau bisa apa? Boleh saudara cari tahu benar tidaknya. Tapi kalau firman Tuhan, jangan cari tahu lagi benar tidaknya. Ini pasti benar, pasti terjadi, ya dan amin. Dan saudara yang melakukan dan taat, dan saya juga yang mau melakukan dan taat, kita semua akan mendapatkan hasil. Apa yang kita pertaruhkan itu. Kalau saudara flashback ke belakang, saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau lebih tahu yang terbaik dalam hidup saya. Engkau sanggup membuat saya berhasil. Engkau sanggup menjadikan saya pemenang, lebih dari pemenang. Engkau sanggup mengubah hidup saya. Engkau sanggup membuat saya berarti. Dunia mengatakan, wah kamu itu mantan penjahat, mantan narkoba, mantan A, B, C, D. Di dalam Tuhan tidak ada mantan. Setelah kita bertobat sungguh-sungguh, kita dijadikan baru. Dan dunia akan kaget-kaget. Ini Paulus yang dulu menganiaya orang Kristen, sekarang kok begini. Dan dunia memuliakan Allah yang ada di dalam hidup kita. Pastikan dunia memuliakan hidup kita yang cocok firman Tuhan, yang setia memegang teguh firman Tuhan, yang tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Di mana ada kemerdekaan, disitulah saat kita percaya firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus, itulah yang memerdekakan kita. Puji Tuhan saudaraku ya, kita mau tundukkan kepala kita saudaraku. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan saudaraku. Tapi saya percaya Roh Kudus terus bekerja menjamah kita saudaraku. Kita harus pastikan kita tidak menyesal ikut Yesus. Pertaruhan iman kita tidak akan pernah sia-sia. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji
pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami gak mau menyesal Tuhan, mengiring Engkau Tuhan. Seumur hidup kami gak mau menyesal Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau jadi berkat bagi hidup kami. Oh, bagi orang lain Tuhan, kami mau jadi berkat Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita sembah Dia. Haleluya, oh ini komitmen kami Tuhan untuk selalu beserta denganmu, mengiringmu seumur hidup kami, sepanjang hidup kami. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap mengiringmu, mengiring Yesus keputusanmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami gak mau kembali lagi Tuhan dalam hidup lama kami Tuhan. Kami mau bebas dari dosa, terus melayani-Mu, menjadi berkat Tuhan. Setia kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 Yesus. Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Mari jemaat, nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di
Kami mau Tuhan berkenan mengiring Engkau Tuhan, selamanya mengiring Engkau Tuhan. Firman-Mu selesai diberitakan Tuhan, tapi hamba-Mu berdoa biar firman ini terus berkobar, terus membakar setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap setia mempertaruhkan iman mereka di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang baik, Kau selalu mengasihi kami, Kau tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup kami. Kalau kami mungkin saat-saat ini ada incip-incip, ada sifat-sifat anjing dalam hidup kami, Kristen-Kristen anjing dalam 2 Petrus 2:22, ampuni kami Tuhan. Kami gak mau incip-incip lagi Tuhan. Kami mau benar-benar bebas, merdeka dari dosa Tuhan. Gak ada lagi Tuhan kalah terus, gak ada lagi Tuhan. Menang, itu yang kami mau Tuhan. Segala ikatan-ikatan dosa yang membelenggu setiap jemaat-Mu yang lagi melihat video di dalam nama Tuhan Yesus, hamba patahkan di dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan apapun itu hamba-Mu patahkan di dalam nama Yesus. Semua yang mau berkomitmen untuk mengiring Yesus, untuk melepaskan diri dari dosa, gak ada lagi incip-incip seperti anjing incip-incip dosa, dalam nama Yesus dipatahkan dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan mengiring Engkau Tuhan, terus setia mengiring Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya Tuhan juru selamat kami yang mampu membawa kami Tuhan sampai ke sorga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi COVID yang saat ini terus merajalela Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dengar mungkin ada penurunan sedikit Tuhan dari jumlah Tuhan. Tuhan, belas kasihan-Mu mengalir dalam Indonesia Tuhan. Biar Tuhan pandemi ini bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Tuhan berikan hikmat buat setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, untuk bisa Tuhan menjadikan menelurkan Tuhan prokes, protokol kesehatan buat setiap masyarakat ini Tuhan terus meningkat, sehingga pandemi COVID ini bisa segera berakhir Tuhan. Dan kami Tuhan boleh bersama-sama kembali ke gereja Tuhan, beribadah lagi Tuhan bersama-sama di gereja Tuhan. Walaupun kami saat ini masih online Tuhan, tapi kami mau tetap Tuhan bersemangat Tuhan mengikuti live streaming. Kami mau tetap bersemangat Tuhan melayani Engkau. Apapun yang kami bisa kerjakan, sependapatan kami mau kerjakan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urala mata kaya ramasikila wala. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi ya saudara, dan saya akan masuk dalam doa berkat. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari angkat tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, memimpin hidup kita langkah demi langkah, sehingga kita tetap di jalan kemerdekaan Tuhan. Kita masuk dalam generasi yang tidak mau balik, komitmen yang sungguh tidak mau kembali dalam perbudakan dosa. Kami mau terus setia melayani Tuhan, terus setia menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkat ini diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, berkat ini terus mengalir di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mau tetap mengiring Yesus, setia seumur hidup
mengiring Yesus tanpa mau kembali lagi dalam kuk perhambaan. Sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.